Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riniwati dengan NIM 411.813, peminatan Kesehatan Lingkungan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah domestik di rumah tangga. Sampah rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat, baik berupa zat organik maupun anorganik, yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai, dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Limbah domestik adalah sisa buangan yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga berdasarkan wujudnya. Limbah domestik dibedakan menjadi dua jenis, yakni limbah cair dan limbah padat. Sampah atau limbah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Limbah domestik rumah tangga merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana jenis lainnya. Contohnya, limbah cair domestik adalah air deterjen, sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Pengolahan sampah domestik. Pengolahan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan, dan pembuangan sampah. Aspek peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pengolahan sampah. Dalam penyelenggaraan pengolahan sampah, skala rumah tangga ini meliputi pengurangan sampah seperti pembatasan timbulan sampah rumah tangga, pendaur ulangan sampah rumah tangga, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga. Sedangkan untuk penanganan sampah seperti pemilahan sampah rumah tangga, pengumpulan sampah rumah tangga, dan pengolahan sampah rumah tangga. Dalam strategi jangka panjang, peran aktif masyarakat menjadi tumpuan bagi suksesnya pengolahan sampah kota. Dan dalam program jangka panjang, setiap rumah tangga disarankan mengelola sendiri sampahnya melalui program 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Langkah pengelolaan sampah rumah tangga. Sampah dapat menjadi masalah besar jika Anda tidak tahu bagaimana cara pengolahan dengan baik. Jika ada yang berserakan dan menumpuk di rumah, maka dapat memicu munculnya serang penyakit dan bakteri jahat. Berikut adalah beberapa yang mengelola sampah rumah tangga agar rumah tetap bersih. Yang pertama, letakkan kantong plastik di tempat sampah. Yang kedua, bedakan sampah organik dan non-organik. Yang ketiga, jangan biarkan sampah menggunung. Yang keempat, mencuci tempat sampah. Yang kelima, lakukan 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Terus, jenis sampah domestik rumah tangga. Limbah cair domestik merupakan sisa buangan berupa cairan dari kegiatan rumah tangga. Contohnya, air deterjen, minyak, kotoran manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah padat domestik yaitu sampah yang setiap hari dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Sampah rumah tangga sebagai besar merupakan bahan anorganik, termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkusan, selain kertas, karet, dan plastik, tepung, sayur, kulit buah, daun, dan ranting. Aspek low carbon pengolahan sampah rumah tangga yaitu janganlah membakar sampah karena akan mengakibatkan pemanasan global di lingkungan alam. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila sampah dibakar itu menghasilkan kontribusi terhadap pemanasan global, sehingga akan mengakibatkan kutub mencair, air laut naik, dan banjir di mana-mana seperti sekarang ini. Maka dari itu, kita kurangi pemanasan global ini dengan tidak membakar sampah, tetapi buatlah kompos. Selain itu, akibat membakar sampah manusia akan keracunan dioksin dari sampah yang dibakar. Karena pada saat sampah dibakar dengan cara seperti biasa, maka akan terbentuknya senyawa dioksin sebagai hasil
pembakaran sampah atau materi yang mengandung klorin dan bersifat karsinogenetik itu penyebab kanker. Dioksin ini tidak dapat diurai di alam maupun di dalam tubuh manusia, tetapi terakumulasi di dalam tubuh berbentuk kanker. Terus dampak terhadap kesehatan. Sampah mempunyai potensi atau dampak negatif untuk mencemari lingkungan. Masyarakat beranggapan bahwa sampah dapat menimbulkan perasaan tidak estetik, perasaan kotor, dan mengganggu pemandangan mata. Sampah organik paling banyak dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti pembuangan sisa-sisa makanan yang membusuk akan menimbulkan bau dan mencemari udara. Bila sampah organik yang membusuk terkena sumber air, maka air tersebut sudah tercemar dari segi bau, warna, rasa, penyakit, dan organisme patogen lainnya. Pencemaran melalui aliran sungai akan cepat menyebar ke daerah hilir sungai. Jadi, kesimpulannya, dalam pemanfaatan dan pengolahan sampah harus melibatkan berbagai komponen masyarakat dan memperhatikan karakteristik sampah, karakteristik lingkungan, serta keberadaan sosial budaya masyarakat setempat. Sampah anorganiklah yang sangat berbahaya bagi kehidupan lingkungan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, bahwa proses perencanaan manfaat dan pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan masyarakat dimulai dari tahap pembuatan kesepakatan awal, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, dan yang paling utama adalah peran serta masyarakat. Dalam pemanfaatan pengolahan sampah rumah tangga, pelaksanaan pengolahan sampah rumah tangga merupakan upaya pengolahan sampah di sumbernya melalui pengurangan timbul sampah dan penanganan timbul sampah dengan penekanan penerapan prinsip, yaitu 3R, reduce, reuse, dan recycle. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.